hutannya. Hai kawan maritim, apa kabar? Tentu semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan didampingi oleh Kak Marlin dan juga tentu tim YouTube Museum Maritim Indonesia lainnya akan meninjau. Kita bukan di pelabuhan nih ya, Bu? Bukan. Kita akan meninjau. Ini sekarang ini kita ada di sungai yang cukup penting, yaitu terusan atau bukan anak ya, tapi terusan dari Sungai Cakung kalau. Dan ini letaknya sebenarnya titiknya di Kampung Tugu. Nah, terus apa hubungannya? Dulu sungai ini dikenal dengan nama Sungai Candrabaga dari masa kerajaan Purnawarman. Nah, kita kan selama ini belum pernah eksplor ya. Iya. Sekarang kita apa hubungannya sih Marlin dengan maritim nih? Nah, ada nggak Bu hubungannya? Tapi kayaknya nih kali-kali seperti ini kayak sama yang waktu kali Sungai Bambu waktu itu kita kunjungin ya Bu? Ukurannya sama sebesar itu. Tapi ini sudah banyak pendangkalan, sudah menyusut. Tadinya 2 kali lipat lebarnya. Wow. Ini dan dulu ini sungai ini sangat ramai lalu lalang kapal-kapal dari laut. Ya, laut mana itu? Laut Tanjung Priok. Nah, bukan Pelabuhan. Tanjung Priok, sebelah sininya lagi. Marunda, Bu. Marunda, bener. Cilincing itu masuk ke pedalaman menggunakan perahu ini. Gitu. Dan ini ada kaitannya tentu dengan keberadaan Kampung Tugu. Dan kali ini kan kita mau bahas tentang Portugis hitam. Portugis. Mereka adalah keturunan pelaut ulung. Nah, dan tiba-tiba mereka nyasar ada di sini. Nah, iya, gimana tapi tuh kita ingin tahu kan ceritanya gimana. Nah, kebetulan hari ini kita juga akan menemui narasumber yang sahih deh. Nah, yang mereka keturunan kesekian dari itu, orang Portugis. Orang Portugis yang dulu pernah ada di. Jadi, yuk kita. Oh iya Bu, sebelumnya mau ucapin juga selamat Hari Raya kenaikan Salmasi buat teman-teman yang merayakan kemarin ya. Mudah-mudahan damai selalu bersama kita. Oke, yuk ikuti, kita akan menemui salah satu narasumber yang sangat inilah pas lah untuk ditanya. Udah tahu. Kita sekarang ini ada di Kampung Tugu. Kampung Tugu ya itu di Jakarta Utara ya. Ini salah satu kampung heritage, kampung yang dilindungi cagar budaya. Yuk kita ke sana. Ikutin teman-teman. Ini rupanya di belakang kita ini adalah Gereja Tugu yang tepatnya GPIB Tugu ya teman-teman yang ada di Semper. Mana nih? Ada di mana ya? Kita mesti cari nih. Di mana ya Bu? Tentu kawan maritim ingin tahu juga nih sejarahnya, tapi paling ini deh yang paling bagus kita tanya langsung pada orangnya dan Bung Andre. Silakan sapa dulu. Halo sahabat maritim, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam live IG Museum Maritim Indonesia YouTube dan juga ada di channel YouTube-nya. Jangan lupa saksikan. Oke, gimana sehat? Aduh, bugar Bu. Alhamdulillah. Bu, tadi saya lihat Ibu dari sana. Iya, betul. Berarti Ibu sudah melihat Sungai Candrabaga. Iya, Sungai Candrabaga dulu namanya. Sekarang kan bagian dari Sungai Cakung ya. Iya, Kali Cakung. Betul. Nah, ini mungkin bisa cerita Bung Arthur, bagaimana ini ceritanya kok sampai keturunan Portugis ada di, kalau zaman dulu pasti ini di pedalaman lah, bukan di pinggir pantai. Ini hutan dulu. Oh, malah hutan loh. Hutan dulu hutan ini. tak berpenghuni. Nah, gimana itu ceritanya? Boleh diceritakan langsung. Iya, sebenarnya dulu aku pakai dulu gitu.
Jadi pegang saja juga nggak apa-apa. Oh, dipegang aja lah, aku pegang. Ya, aku cerita dulu orang Tugu itu sebenarnya bermukimnya di Malaka, Bu. Oke. Karena mereka bagian dari masyarakat Portugis. Masyarakat Portugis yang hidup di Malaka. Karena Malaka adalah koloni Portugis, pusat perwakilan Portugis di kawasan Asia. Kemudian karena mereka dikalahkan oleh Belanda, akhirnya mereka menjadi tawanan. Kalah perang menjadi tawanan. Itu tahun 1641 dibawa mereka ke Batavia sebagai tawanan. Nah, di Batavia mereka jadikan budak. Setelah dijadikan budak, mereka kemudian dimerdekakan dengan berbagai syarat dan kondisi, mengganti agama, mengganti nama, dan seterusnya. Tapi ketika mereka sudah menjadi orang merdeka, mereka ini bohongan merdekanya, Bu. Dari Katolik ke Protestan, mau gereja nggak boleh. Masa mau gereja harus di halaman? Nggak boleh masuk. Ya ini nggak membuat ketidakpuasan. Akhirnya kurang lebih 23 orang tuh. 23 family dari 150 jiwa datang ke Tugu. Keluar dari Batavia. Keluar dari tembok Batavia, bersembunyi. Tapi berbagai macam versi. Tapi versi yang ini yang akan saya ceritakan ini adalah versi dari cerita tua-tua dan turun-temurun. Apa tujuannya? Untuk mempertahankan keportugisannya, mempertahankan kekatolikannya, mempertahankan adat budaya istiadat yang mereka kenal. Nah, dari Batavia, Sunda Kelapa, mereka berlayar menuju timur. Kemudian setelah bertemu dengan Muara Kali Baru, mereka masuk menyelusuri sungai. Ternyata sungai itu adalah Sungai Candrabaga. Terus mereka berlayar. Akhirnya kalau dari tarik garis lurus dari Tanjung Priuk, ini letaknya Tugu itu di sebelah tenggara. Kurang lebih ada sekitar Kalau di map itu tertulisnya Sungai Cakung. Iya. Ini karena penyebutan untuk sekarang. Sekarang. Coba ditunjukkan lokasi kita di mana tuh di peta. Cukup di dalam, di pedalaman. Lokasinya ada di Gereja Tugu dan yang garis hitam itu adalah sungai, aliran sungai. Nah, jadi kan agak lebih ke tenggara gitu kan. Iya. Nah, mereka Berapa keluarga ada 23 keluarga. yang menuju ke timur? Iya, Akhirnya masuk ke sini. Kampung ini yang masih kosong. Terus itu ada 150 jiwa ya, bukan Ria? 150 jiwa kurang lebih lah, Bu. Ketika mereka mendarat, menemukan tempat yang dirasa cocok untuk bersembunyi, mereka akhirnya mendarat di sini. Di lokasi Di lokasi ini. Yang ini. sekarang dikenal Dengan Kampung Kampung Tugu. Tugu. Gitu. Kampung Tugu itu sendiri kita namakan nenek moyang kami itu dari penggalan kata Portugesa. Portugis. Kan ada Tugu di tengahnya tuh, the Portugesa. Terus ada juga beberapa pihak yang mengatakan karena ditemukannya batu tumbuh karena yang disebut keramat batu tumbuh yang di Raja Purnawarman waktu dia membuat sungai ini di abad ke-5. Jadi kalau gitu sungai ini dulu cukup ramai ya? Aduh, Bu. Saya heran dengan orang zaman dulu, begitu jauh pemikirannya ke depan. Bayangkan sungai ini selain sebagai sarana transportasi, digunakan juga supaya buat irigasi dan drainase. Oh. Keren sekali. Dan ini dibangun dalam waktu cuma 30 hari atau berapa? Ya, karena menggunakan Tenaga tenaga kerja yang Para pendeta. Dan panjangnya ini sekitar 9 km ya. Kurang lebih. Sampai ke Cakung. masuk ke dalam ke selatan ya, ke Iya. arah selatan. Oke. Dan karena keindahan sungai ini, Raja Purnawarman membuat sebuah prasasti tentang keindahan. Nah, prasastinya ditaruh di sekarang udah nggak ada sih, udah Sekarang jadi ada jalan. di Museum Museum Nasional. Nasional. Dulu ditemukan tidak jauh dari sini. Iya, Di betul. persimpangan itu ya. Simpang 5, betul. Di Museum Maritim Indonesia
ada replikanya. Oh, Udah ada replikanya? Waduh, Waduh, kami nggak punya kita, malah. kita harus minta buatin nih. Iya, minta buatin nih sama Ya, karena kalau prasasti Tugu itu menceritakan tentang pembangunan suatu upacara persembahan kepada para pendeta karena sudah berhasil membangun aliran atau irigasi Candrabaga dan Gomati. Gomati, betul. Nah, ini Nah, masuknya itu. saluran Gomati. Oh gitu. Itu. Nah, ini Kalau- kan Kalau dulu saya kecil itu kan melihat kegiatan di kali itu, sungai itu, masyarakat mencuci, kita mandi, apa tuh airnya bening sekali, Bu. Ya. Kalau Berarti- kita lihat berarti tadi kan bening ya airnya. bening. aduh jernih. Oh. Nah, Karena terus saya tahun ngalamin, berapa Bu. itu? Masih Saya tahun 70-an? 70-an saya 70-an 74. masih? Tahun 70-an aja airnya masih bening. masih mengalir Pasti banyak Ikannya, Aduh. kita Orang mancing luar biasanya biasa. undang-undang. dan masih ada buayanya juga. Oh. Kenapa masih ada buaya? Dulu banyak buaya. Zaman perang, terutama 42 sampai 49, banyak orang yang mati main ceburin di kali. Nah, membuat buaya yang hidup di muara menyusuri kali ini, masuk kemari. Apalagi kalau musim banjir. Kan kali itu jembatannya dulu hanya dari batang kelapa. Itu nyangkut di batang kelapa. Jadi kalau nggak ditolak, Ya. dia tetap di situ. Oh. Akhirnya harus ditolak karena airnya kan ngalir deras. Ya, ya, Nah, ini kalau yang busuk itu, Bu, akhirnya memanggil sang predator ini. ya, ya. Nah, tahun 70-an masih ada. Oh, tahun 70 masih ada. Masih ada itu Aduh. buaya. Berarti juga di sini waktu sekarang kan udah hutannya hutan rumah nih. Iya, iya, iya. Ah, Tuh kalau masih dulu hutan betul ya. masih hutan. Itu tahun 60-an aja iya, masih iya, ada iya, babi iya, hutan iya. di sini. Nah, sekarang kan ketika keturunan Portugis atau kalau orang Belanda bilangnya Mardekers ya, Merdeka. atau merdeka gitu ya, itu mereka kan tadinya Portugis ini kan keturunan pelaut ulung nih, Laut, betul. terus tiba-tiba harus tinggal bersembunyi di pedalaman. Nah, gimana tuh jiwa pelautnya, terus akhirnya dilarikan ke apa? Ya, mereka selain pelaut juga adalah para serdadu. Hmm. Nah, ya, mereka akhirnya menyalurkannya berburu. Oke. Dan berburunya nggak mau yang deket-deket, mau yang jauh harus pakai perahu. Mhm. Nah, paling deket itu di Cabang Bungin. Oke. Nah, Ibu tahu lah. Iya, 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 iya. Sampai ke Muara Gembong itu. Iya, iya, Dan mereka iya. menggunakan perahu. Perahu terus. Dari sini mereka keluar ke laut. Mhm. Dari laut mereka ke arah timur dan masuk lagi ke dalam Muara Gembong. Tapi kalau nggak salah ini cukup jauh juga dari sini ke Muara. Sangat jauh, Bu. Makanya kalau itu orang Tugu dulu kalau berburu Ya. 1 minggu Bulan paling Oh. enggak. paling sedikit itu. Ya. 1 minggu. Dan yang diburu pun selain babi hutan dulu banyak menjangan ya, bukan rusa, menjangan. Nah, ini di sini ada gereja nih. Iya. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Kok Sama tiba-tiba yang ada di belakang gereja kita di nih. sini? Lonceng. Nah, Ada lonceng. Iya. Ini adalah gereja yang ketiga hmm. setelah gereja pertama yang dibangun tahun 1678, Di mana? letaknya Sekarang di sebelah barat kurang lebih 300-400 meter sekarang Sekarang di menjadi gereja Katolik. Lokasi itu menjadi gereja Katolik. gereja Katolik di. Salib suci. Salib suci. Ada di nggak jauh dari Oh, sini. iya, iya, iya. Nah, iya. itu tahun 1678 itu gereja itu sangat sederhana, Hmm. dari bilik bambu, bilik, terus atapnya atap rumbia. Hmm. Kemudian karena perkembangan jemaat, akhirnya tahun 1738 Hmm. direnovasi, tapi tahun 1740 dibakar karena Hmm. pemberontakan Cina. Hmm. Iya, Ya, sampai ke waktu sini. Sampai ke Tugu karena disangkanya Tugu pembantaian orang Belanda. Cina di gitu. dalam Iya. di kota Batavia. Akhirnya ya. ini dibangun yang ketiga dimulai tahun 1744, selesai tahun 1747, baru diresmikan 1748. Nah, kan kita tahu di kota tua tuh ada gereja Sion. Iya, iya, itu iya. yang gereja keberapa itu? Gereja Sion itu adalah gereja Portugis juga dikenalnya. Aha. Ya sebenarnya ya orang Tugu itu udah membangun, orang Mardekas itu yang bangun awalnya, tapi Oh. begitu udah mau jadi diambil sama Belanda. Oh. Makanya Tetap di situ dikenal sebagai Portugis Kerk dan Padahal hanya itu 2. Protestan ya di sana. Protestan, iya. Nah, gereja Protestan. Iya, ada 2 Portugis Kerk, Sion dan Tugu.
Dari Makanya. bentuk bangunannya beda. Nah, terus? Ya. Terus Lihat nanti Boleh, ya. Boleh. kita bisa Nah, Nanti terus kita- ini kenapa lonceng? Gereja Protestan di mana-mana itu nggak pernah pakai lonceng. Tapi karena dia keturunan Portugis yang dulunya ada Katolik, makanya pakai lonceng. Dan awalnya loncengnya ini tiangnya dari kayu, menaranya tinggi. Dan loncengnya persembahan dari Raja Goa yang untuk gereja yang kedua yang dibakar. Oh, karena itu dibakar, akhirnya dipindahkan Bangun, ke sini. iya, makanya loncengnya dulu sama gedung gerejanya tuan loncengnya. Berarti kalau gitu dulu orang-orang Portugis yang masih tinggal, turunan Portugis Iya. yang masih tinggal di Batavia, mereka kalau ke gereja harus ke sini. Ke gereja Sion. Oh, Gereja mereka Sion. tetap tapi kan Protestan di sana. Iya, Protestan. Ya yang Sementara makanya ini kan yang Katolik. yang nggak mau menjadi Protestan walaupun sudah diprotestankan tetap berbalik menjadi Katolik bersembunyi. Oh. Sembunyi. Barulah Iya, iya, iya. ketika Inggris datang membangun katedral ya mereka punya tempat beribadah. Jadi betul-betul bahwa ini Kampung Tugu ini apa namanya betul-betul jadi pemukiman yang settle gitu, ada Iya, gereja, ada mungkin gereja, ada betul. sekolah Ada. waktu itu atau Betul, gimana? karena sekolah berbarengan dibangun dengan gereja. Nah, gereja itu buat sekolah juga. Tahun 1678 dan sekolah Oh, itu tidak menjadi ada. sekolah pertama di luar tembok Batavia, Oh. sekolah swasta. Itu. Mantap tuh, kawan maritim. eh, Jadi Ini, seperti ini itu. perlu sejarah dan mudah-mudahan masih bisa dilestarikan juga bangunan-bangunannya. Terus Gitu. generasi berikutnya ya karena sudah terbuka banyak juga orang tua akhirnya yang menjadi pelaut, berkarir menjadi pelaut. Di zaman sekarang. Ya, Ma- ya, dari artinya tahun 60-an. Dari tahun meneruskan 60-an nenek ya. moyangnya Iya. dulu kan. Heeh. Bukan di bidang apa namanya kemiliteran Bu ya. Mereka di bidang yang lain. Di bidang yang lain ada yang di pariwisata, ada yang di perusahaan pertambangan atau di kargo. Ya, gitu. akhirnya Pokoknya mereka profesinya kembali seperti semula. Back to tapi basic, kan Bu. dulunya ketika mereka dari Eropa ke sini kan mereka pelaut kan, itu betul. pelaut ulung dan memang Portugis Terkenal terkenal sebagai dengan- pelaut ulungnya Iya, waktu iya. itu. Jelajah. Iya. Oke, kawan maritim, kita nanti bentar lagi kita akan boleh kita masuk ke Boleh, gereja boleh, untuk boleh. melihat Boleh, boleh. dalam Udah gereja buka ya? seperti apa supaya kita juga punya bayangan ya. Mungkin bisa juga diperlihatkan nih loncengnya. nih. Hanya saja sekarang lonceng yang digunakan ini, Ini- lonceng yang ketiga. Ya. Ketiga, ini loncengnya. Oh, Yang pertama hilang, sempat hilang, tapi ditemukan sekarang ada di Di Museum Nasional. Nasional. Nah, Oh. nah, terus replikanya dibuat, tapi Ada di- sudah pecah. sudah pecah, ada di Oke. sana. Nah, Kita ini yang bisa lihat ketiga. nanti. Nah, ini yang ketiga dibuat di mana nih? Di sini. Di sini aja, Bu. Di Cilincing. Ada pabrik pengolahan logam di Aha. Budi Dharma sana. Oh. Ini dibuat sekitar Iya, tahun iya, iya. 80-an. 86, 87 ya. 86, Jadi ini masih baru ya? Ya. Kira berapa? Dan tahun baru berapa? mungkin 30-an. Oh, 30 tahun nih Dan usianya. suaranya nggak seperti kalau dulu Ini kan perunggu atau besi biasa. besi? Besi cor. Biasanya kan perunggu ya. Iya. Yang kedua loncengnya ada di Replikanya ya, replikanya ada di rumah. Dan ini masih digunakan Iya, setiap hari Minggu. untuk apa? Untuk penanda menandakan ibadah. mulainya ibadah. Oh, Kalau ya. dulu kita Penanda waktu. pakai untuk sebagai Nah, pemanggil. kawan maritim. Jadi kalau jadi kalau ini pakai lonceng. Berapa kali itu loncengnya? 30 menit sebelum bunyi satu kali. Nah, Oke. 15 menit sebelum bunyi lagi satu kali. Nah, setelah Ah. mulai bunyi 3 kali. Nah, artinya ibadah Oh, udah artinya dimulai. sudah mulai. Iya. Oke. Yuk, kita ikutin. Mari. Boleh, boleh, Mari, boleh. kita Silakan. bisa lihat. Ini masih asli ini. Pintunya asli. Ada perbaikan. Kusennya asli. Iya, kalau kusennya asli, asli sekali nih. Dan ini sempat juga jadi markas bala tentara Jepang tahun 42. Kemudian ketika mereka meninggalkan gereja,
mereka bakar Oh. Jepang. Oh, jadi sempat dibakar juga. Dibakar, cuma karena udah Pintunya pun permanen. kena dulu tuh. Jadi Karena pintunya ada perbaikan. Itu zaman dulu pun dia ornamennya sama seperti mimbar. Sama seperti mimbar ada lentikan seperti ini ya. Di pintu itu kan sekarang itu polos. Nah, harusnya dia punya pintu seperti ini juga. Di Oke. bentuk ininya kan ada nih. Ya, Nah, ada ornamennya ada lah. ornamennya. Jadi kawan maritim, karena gereja ini dulu pernah dibakar pada zaman Jepang, jadi jendela-jendelanya itu sudah diganti Kalau dengan jendela kepiak ya. enggak, Tadinya kalau jendela asli hanya pintu. Oh, pintu. Bentuknya kan itu sekarang ini kan polos. Harusnya ada ornamen. harusnya ada ornamen ini. Ya, seperti ini. Tapi pintunya kalau jendelanya Jendela itu asli masih semua. asli. Kerapiak itu asli Masih dari asli, dulu. masih asli. Ya. Kenapa jendela di gereja ini besar? Ya bangunan zaman dulu Supaya pasti udara. memudahkan sirkulasi udara, jadi sejuk. Luas bangunannya emang segini ya? Ini tidak berubah Cuma dari luas Jadi arealnya berarti yang lumayan. berarti jumlah jemaatnya juga nggak terlalu banyak ya? ya dulu nggak banyak. Berapa itu kira-kira ini muat berapa sih? Kalau ini sekali ibadah mau sekitar 500. Enggak sampai lah. Nggak nyampe malah 300-an ya. Saya nggak tahu pasti. Nah, 200-an lah ya. 200. tapi total keseluruhan 200 zaman sekian ratus tahun yang lalu udah cukup banyak itu. Dan selain sebagai ibadah, dulunya juga buat sekolah. Oh. Makanya banyak orang-orang sekitar Tugu yang bersekolah di gereja. Dan menurut sejarahnya dulu orang sekitar sini beragama apa ya? Ya kalau yang kita kenal sekarang sebagai orang Betawi, ya orang Muslim. muslim dan mereka Ada juga muslim, bersekolah. sudah Banyak ada ya muslim. muslim waktu itu. Oke. Uh-uh. Terus ya di luar itu Ya, mungkin orang masih Hindu apa? Udah nggak ada. Nggak ada Bu. Itu Cuma udah ada orang di Tugu dan orang-orang Muslim. Oh, jadi yang orang yang agama Hindu, Buddha udah nggak ada. Oh. Terus karena merasa kurang nyaman sekolah di gereja, mereka akhirnya nggak mau sekolah. Nah, akhirnya orang Tugu menyumbangkan tanah untuk dibangun sekolah. Oh. Makanya pada tahun 56 itu dibangun sekolah rakyat pertama di Jakarta Utara, ya di Kampung Tugu. Oh. Ada lokasinya di sini. Nah, sekarang dikenal dengan SD Semper 01 Oh. Semper Barat. Semper Barat. Itu untuk umum ya, yang non Katolik ya. Semua Semua. Semua Oke. boleh, karena sekarang ini jadi sekolah negeri. Tuh. Jadi SDN SD Semper Barat. Semper Barat 01. 001 itu dulunya sebenarnya sumbangsih Dari dari masyarakat. masyarakat Kampung Tugu ini. Ya, ya sebenarnya dukungan itu dari dulu juga nggak putus-putus ya. Waktu saya menjadi Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu, gedung ini tahun 2009 direnovasi. Direnovasi karena atapnya sudah bocor semua. Kita memerlukan waktu yang cepat, tentunya menggunakan material yang lebih mudah dicas. Tahun ini pemerintah pun akan merenovasi gereja ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera dimulai. Mengingat ya kondisinya bisa kita lihat tembok-temboknya. Perhatian bangunan cagar budaya ya buat saya sebenarnya ada. Tidak pernah diabaikan oleh pemerintah. Ya, jadi bagian perawatan yang kontinu lah Bu, begitu sahabat maritim. Dan mudah-mudahan dikembalikan, direnovasi, dikembalikan seperti kualitas seperti dulu ya. Ya, Jangan sampai diganti dengan bahan yang lain ya. masalahnya kalau dulu itu kan kita memerlukan gedung yang secepatnya Bu. Ya. Gedung pertemuan yang biasa kita pakai juga waktu itu kondisinya sudah bocor. Ini sih kalau kita harus menunggu kayu yang model ukurannya yang nggak umum di material itu sulit. Minimal bentuknya jangan berubah lah. Ya bentuk Ya. sih nggak berubah, cuma memang bentangan sayapnya itu yang berpotong. Mengingat kalau dia terlalu panjang, ke gentengnya kan berat Bu. Gentengnya berat itu yang pertimbangan. Semuanya juga Oke. kan ada tim
tim yang melakukan. Nah, ini kalau kita lihat nih ada tempat duduk yang ada di dalam kotak itu apa Iya. itu untuk siapa? Atau ini untuk siapa? Nah ini. Ini Nah. kan menarik nih. Ini atau ini ya. Ya. Itu malah ada tutupnya itu apa itu? Ini dulu dipergunakan, boleh ditempati hanya oleh pembesar. Ya. Oh, pembesar yang itu ya. Pembesar Belanda di sini. Ya. Nah, terus kalau yang di sini adalah para pembantu pendeta. Oh. Dan sekarang digunakan hanya untuk para pembantu gereja. Dan jemaat boleh kalau kosong. Oh. Tapi dulu nggak boleh, ini Ini hanya memang untuk pembesar. VVIP. Iya, seperti itu. VVIP. Terus ini ada yang di sini, ada yang di sana. Ya, sama semuanya, Bu. Sama. Heeh. Oke. Kalau yang di sana khusus untuk pembantu pendeta. Oh. Nggak. Kalau sekarang nggak boleh, jemaat biasa nggak boleh. Kan tidak dipisahkan antara perempuan dengan laki. Enggak. Oh. Jadi Campurannya. jadi satu Kadang-kadang ya. kan satu keluarga, anak, bapak, ibu. Jadi mereka kumpul. Nah, Kalau kita lihat yang karena polos yang sini ada ornamennya, ya karena itu waktu dibakar termasuk ini juga kena efeknya, Bu. Harusnya semua yang di dalam itu mempunyai seperti ini. Nah, seperti di mimbar juga itu bentuknya semua sama. Jadi ini setelah diperbaiki akibat Mudah-mudahan nanti renovasi dikembalikan seperti ini ya. mudah-mudahan kalau bisa dikasih seperti ini lagi luar biasa. cuman bahan kayunya yang sulit. Bagaimana? Nah sekarang nih Kampung Tugu nih kan sekarang dikenalnya dengan keroncong Tugunya. Nih apa hubungannya nih Kampung Tugu yang dengan keroncongnya dengan Gereja. gereja Iya, atau dengan masyarakat. aktivitas masyarakat yang ada di sini? Di Tugu itu, Bu, antara gereja, masyarakat dan budayanya itu seperti sapu ya. Jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Tidak ada gereja kalau tidak ada masyarakatnya. Masyarakat ada baru gereja ini dibangun. Kan budayanya itu kan terbawa terus. Nah, masyarakat dan budaya akhirnya kita menjadi satu kesatuan. Walaupun sekarang ini masyarakat Tugu tidak terlalu, kalau bisa dibilang minoritas lah di lingkungan gereja ini. Karena lebih banyak pendatang yang beribadah di gereja ini. Nah, kalau soal keroncongnya, Bu, Ya. di mana-mana gereja itu ada orgel kalau zaman dulu Ya. untuk mengiringi ibadah. Nah, karena di Tugu yang ada cuman musik yang sekarang disebut keroncong, maka musik itulah yang mengiringi ibadah. Oh, Masa lalu, gitu. Kawan Maritim. Ini yang khas di Tugu adalah Iya. ini. Nah, jadi kalau pengen tahu seperti apa, silahkan boleh datang sekali-kali pada saat ibadah. Iya. Ya ibadahnya pun kalau untuk keroncong untuk event-event tertentu aja. Sekarang ini hanya event-event tertentu. Oke. Seperti kalau kami nih komunitas Tugu, Ikatan Keluarga Besar Tugu bikin Natal, pasti kami iringi ibadah Natal itu dengan keroncong. Oh. Atau ulang tahun gereja kah, atau event-event permintaan dari gereja ya. Nggak setiap minggu. Karena kan sekarang sudah ada pemusiknya, udah ada organisnya segala Iya, macam. iya. Kalau kita yang ngisi, Iya. mereka nganggur dong. Nah, Gitu. kalau tidak salah kan tadi Bung Arthur cerita bahwa yang berpindah dari Batavia ke Kampung Tugu ini kurang lebih 23 keluarga ya. Nah, apakah 23 keluarga itu sekarang sudah menjadi berapa keluarga dan mereka bercampur berkawin mawin dengan apakah tetap di dalam ke-23 keluarga itu atau juga dengan masyarakat luar? Ya, tahun 1661 mereka datang ke sini untuk bersembunyi. 1675 tempat ini kembali ditemukan oleh Belanda. Dan Belanda mengirim seorang pendeta bernama Melchior Ledecker. Nah, ketika Belanda datang, sebagian orang Tugu pergi. Jadi dari 23 udah berkurang. Nyebar Berkurang. lagi. Yang sisa inilah yang dibentuk sebagai jemaat Protestan pada akhirnya. Oh, Oleh Melchior begitu. Ledecker. Nah, dalam perjalanan waktunya, orang Tugu itu menganut paham patrilineal. Jadi membawa garis keturunan laki-laki. Laki-laki. Nah, ternyata dalam perjalanannya banyak orang Tugu yang tidak memiliki keturunan. Nah, saat saya masih kecil, Andre masih kecil, kita masih kenal, kita panggil Opa Jonathan Simon,
Opa Ismail Salomon, Opa Leonidas Salomon. Nah, mereka nggak punya anak laki-laki. Akhirnya Farm Salomons dan Simons yang saya kenal tidak ada lagi. Jadi dari 23 sekarang tersisa 7. Hmm. Abrahams, Mhm. Andries, Browne, Cornelis, Hendricks, Michiels, dan Wiko. Tersisa 7. Dan Farm Hendricks ini tinggal satu-satunya perempuan lagi. Wah. Nah, Tapi mereka akhirnya menikah dengan menikah dengan siapapun, dengan tapi suku. mereka tidak boleh membawa nama farm itu. Boleh, Boleh. boleh. Misalnya Saya- saya Michiels, Saya kawin dengan orang Jawa, anak saya tetap mengikuti saya punya farm. Itu Oh, Hills di bawah. iya. Kalau yang perempuan kayak Lisa ikut Hills, suaminya. ikut suaminya. Jadi kita nggak Tapi bisa menikah dengan apa namanya? Keluarga. Suku lain. Boleh, boleh. Boleh. Ini kita nih seperti saya punya buyut menikah dengan orang Betawi. Oke. Dua-dua buyut dari pihak bapak saya dan pihak Nah, ibu sekarang 7 keluarga itu mereka semua ada di Kampung Tugu saya atau menyebar, ada yang menyebar. Hmm. Bahkan lebih banyak yang di Belanda. sih. Jauh Oh, lebih banyak yang di Belanda. Belanda. Terus kalau nggak salah ada di daerah dekat Bogor sana apa? Ada yang di Par- Citerep, ada yang Citerep, ada yang di oke. Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Pejambon. Menyebar Sudah jadi. menyebar. Menyebar. Jadi udah menyebar. Mm-mm. Yang Tapi- kalau di Depok nggak ada. Di Depok ada satu keluarga. Oke. Apa? Ya. Karena menikah dengan orang luar Tugu Mhm. dan bermukim di sana. Oke. Kawan maritim kalau ada pertanyaan silahkan. Mumpung ada narasumber yang bisa menjawab pertanyaan kalian loh. Pak, saya mau nanya. Tadi pas kita masuk ke kawasan ini itu di depan di sebelah gereja ada pemakaman. Itu pemakaman lama atau baru? Nah, itu pemakaman yang ada di samping gereja ini pemakaman lama. Dari zaman dulu, Pertama kali. gereja ini dibangun. Nah, karena dulu ada peraturan setiap orang Kristen yang meninggal harus dimakamkan di Batavia. Kalau musim panas, untuk membawa jenazah itu dari Tugu ke Batavia itu 3 hari minimal. Tapi kalau musim hujan bisa 1 minggu. Nah, berangkat dari situ orang Tugu akhirnya kalau meninggal tidak dilaporkan ke Batavia, dia tanam jenazah itu di pinggir kebun, di pinggir sawah, di pinggir kali, sambil mengurus boleh nggak diizinkan kalau orang Tugu meninggal boleh dimakamkan di sekitar gereja. Ketika suratnya keluar, izinnya keluar, baru mulai dimakamkan di sekitar tahun 1750-an. Makam ini sudah mulai digunakan. Padahal Batavia sendiri udah penuh ya waktu itu. Iya. Sehingga mereka memindahkan pemakamannya ke Tanah Abang kan waktu Iya. itu. Itu juga pakai sungai, pakai lewat sungai kan, Sungai. ada kanal itu. Oke, Sekarang ini jadi kan pemakaman yang digunakan di Batavia itu menjadi museum juga, Bu. Museum prasasti. Nah, di situ kakek buyut saya ada yang dimakam di situ. nah kalau kita lihat di sini sekarang kehidupan ya mereka nanti jadi petani, pemburu waktu itu ya. Nah sekarang bagaimana mereka melestarikan jiwa kebahariannya sebagai pelaut itu? Apakah masih bisa kita telusuri atau kita amati dari apakah makanan atau apa ya? Atau Ya, kita lihat sekarang generasi saya dan di bawah saya banyak yang berkarir di menjadi pelaut. Menjadi pelaut. Mereka banyak yang sekolah pelayaran. Tapi cerita-cerita tentang kehebatan nenek moyang seorang pelaut dulu sebagai pelaut ulung di dunia itu apakah dilestarikan mungkin dalam bentuk syair, lagu atau ya. Lagu kita Di dalam penggalan lagu Kafrinyo judulnya ya? Pasa-pasa nabor rumah Ulan navio kiri naviga Itu bahasa Jalan, Portugis. bahasa itu Oh. Kreol bahasa Portugis. Jalan-jalan di tepi pantai Mhm. melihat kapal mau berlayar. Pasear, pasa-pasa nah, bot rumah di tepi pantai. Ulan navio melihat kapal kere naviga mau berlayar gitu. Oh, ya berarti itu masih ada masih beberapa. diwarisi dalam penggalan Ah, lagu. Kalau makanan gitu ada nggak makanan yang memang khas itu pelaut misalnya dulu? Kalau makanan Atau yang makanan dari Portugis karena Portugis kan memang banyak. yang apa namanya juga ternyata itu makanan itu mempengaruhi
sekarang Stamina. masyarakat sini gitu. Mungkin Jenis dendeng, makan. Bu. Dendeng. Apa? Dendeng. Oh, dendeng. Nah, jadi Dendeng kita, apa? Dendeng ikan apa dendeng? Dendeng babi hutan dan dendeng menjangan. Ah. Jadi itu untuk awet, supaya awet dibikin dendeng. Mungkin itu yang Terus tersisa. makanan lainnya yang Kalau yang pengaruh. makanan lain mungkin akulturasi seperti gado-gado, pindang serani, ada spet, terus ada Saya pisang ada udang. yang ini. Mungkin kawan maritim nggak tahu ya. Kita tahu kan kita selama ini kalau beli roti, yang itu kan rotinya rasanya manis ya. Nah itu ternyata dari Portugis. Iya, iya, betul. Karena Eropa Barat nggak punya roti punya manis. gula, nggak punya Roti gula. manis itu dari Portugis Iya. gitu. Terus juga gitu bahasa ya. Bahasa. Sangat mempengaruhi loh di sini. Apa Iya. aja tuh? Yang diserap oleh menjadi bahasa Indonesia seperti mentega, bendera, gereja, sekolah, sepatu, meja, kemeja. Iya, merica. Jadi terus pau. Pau itu artinya roti. Iya. Nanti kalau kita beli bakpao, Bakpao. itu babi. Roti babi, kalau isinya kacang hijau bukan bakpao jadinya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Iya, iya. Jadi kawan maritim kita jadi kalau nanti suatu saat mungkin kawan maritim punya kesempatan pergi ke Portugal sana, pasti akan menemukan banyak hal-hal yang kita sering temuin di sini. Gitu. Makanan-makanan di sana juga ternyata cara mengolahnya tuh banyak yang kita tahu bahwa ini adalah pengaruh dari Portugis ya. Kita untungnya Andre, kita pernah ke Portugal, kita pernah ke Portugal. Ini kita lihat pagi-pagi mereka sarapan sama dengan orang Indonesia. Terus mereka siang makan, Ya. beda dengan Eropa lainnya. Malam mereka makan, Iya. beda dengan orang Eropa lainnya. Iya. Dan di sana nasi Bu menu utama juga untuk makan siang. Iya. Jadi saya berpikir Nasi. Nasi namanya lemak aros. ya, Iya, tapi iya. pakai olive oil ya. Iya. Kalau di sini jadi nasi uduk. iya. Nah, mereka sebut nasi itu aros. Saya pikir orang dulu kalau masak sebelum jadi nasi kan dibikin aron. Nah, saya pikir ada koneksinya itu. Ini bukan cocokologi loh. Iya. Jadi ternyata memang kita tanpa sadar Iya. itu Alkulturasi alkulturasi kita budaya di sini sudah begitu menyatu sehingga kita merasa itu adalah bagian kita. Padahal kalau kita telusuri itu ada pengaruhnya. Nah, yang menarik lagi ada kawan Marti mungkin pernah dengar yang namanya ektar ya. Ya, Ektar itu kalau di Portugis mereka ada yang terkenal Apa namanya itu? Itu mirip itu seperti pate de Belém. Kita masih bikin kok, Bu. Nah, Lisa masih bisa bikin. nah itu masih bisa dibikin. Sekarang juga masih Banyak yang dibikin. jual kalau Tapi itu sekarang. ada sejarahnya kan. Ektart itu kenapa sampai lahir Ektart itu? Ternyata dulu ketika para pendeta bangun gereja, mereka itu untuk alat pelekatnya kan pakai putih telurnya. Nah, putih telurnya dipakai untuk bikin adukan ini bangunan, kuningnya kan nggak dipakai. Akhirnya dibuatlah kue itu. Nah, itu benar kan? Betul. Betul. Nah, makanya nih kalau kita lihat tembok gereja kan ini banyak yang gompel-gompel ini. Karena yang rontok-rontok ini nggak bisa bersenyawa dengan adukan yang dulu ya. nggak bisa bersenyawa karena dulu kan ceritanya nih tembok ini dari pasir, kapur dan Putih telur. telur untuk perekat. Tuh, jadi Makanya- memang kalau dicampur dengan semen sekarang nggak nyambung. Makanya beberapa mahasiswa teknik arsitektur saya bilang saya tantang, coba kalian temukan formulanya supaya kalau kita renovasi itu menyatu senyawa. Cuman repot juga kawan maritim. Kalau kita kembali lagi pakai telur, aduh, banyak yang protes. Telur buat makan Itu dia mungkin bisa diganti lagi telur dengan apa gitu, yang penting bisa bersenyawa seharusnya. Iya, Sampai sekarang jadi inilah satu yang memang belajar sejarah tuh menarik ya. Iya. Karena ternyata teknologi dulu dengan sekarang tuh berbeda. Sangat. Tapi bukan berarti tidak ada solusi, betul kan? Betul, Bu. Jadi mudah-mudahan untuk renovasi berikutnya kita akan mendapatkan gereja Tugu yang lebih kinclong, Iya. lebih keren. Ini rencananya sih bulan ini sebenarnya.
Oke. Nampaknya waktu juga yang memisahkan kita, Bung Atul Sayang dan Bung sekali ya, Andre. sayang sekali Jadi masih panjang. kami terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami bisa eksplor di sini, dan mudah-mudahan kawan maritim juga menambah wawasannya lagi. Dan kita akhiri mungkin di sini. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dikirim pertanyaannya ke email Museum Maritim Indonesia. Nanti kami akan jawab. Atau di kolom komentar ya. Ya, atau di kolom komentar. Nanti kita akan jawab. Oke. Dan kalau masih kurang jelas silakan datang. Iya. Atau datang ke Bung Museum Arto dan Maritim. Bung Andre juga. Kak Lisa ini Mbak nanti. Ini Kak Lisa ini juga bagian daripada ini. Kak Lisa, terima kasih. Kak Lisa ini selalu membantu kami. Apa kabar Kak Lisa? Baik Ibu, apa Terima kabar? kasih kawan maritim. Ini Halo, juga kawan maritim. the woman behind the gun. Oke, jadi kita akhiri sampai di sini. Kamu, aku, cinta maritim. Sekali lagi. Kamu, Aku, cinta maritim. Prit! Apa kabar? Baik.